Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Elna Widiani, NPM 17321210603. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Dalam kondisi apa perusahaan menggunakan segmentasi pasar universal? Pada kondisi saat perusahaan keliru untuk melakukan segmentasi karena tiap perusahaan memiliki produk yang berbeda dan unik dari kompetitor. Untuk melakukan pemasaran yang efektif, perusahaan harus memahami konsumen seperti apa yang membutuhkan produk mereka. Sebuah perusahaan akan menyediakan kebutuhan dan keinginan konsumen bervariasi dengan menggunakan modal yang berbeda, tergantung segmen yang akan dituju. Jadi, segmentasi pasar itu penting diterapkan dalam pembangunan perusahaan agar perusahaan tersebut mampu memasarkan produk dengan tepat sasaran. Jika perusahaan melakukan segmentasi pasar dengan efektif, secara tidak langsung perusahaan turut meningkatkan efektivitas pemasaran dan juga efisiensi sumber daya perusahaan, sehingga pendapatan perusahaan juga semakin meningkat. Soal nomor 2, mengapa segmentasi dilakukan berdasarkan demografi? Berikan alasan dan contohnya. Segmentasi demografi ialah pengelompokan konsumen berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan agama. Lewat segmentasi demografi, kita mengetahui target market atau pasar. Contoh dari segmentasi berdasarkan demografi adalah 1. Usia, contohnya pemakaian pasta gigi anak untuk dewasa dan anak-anak. Perbedaannya, kandungan pasta gigi dewasa sangat keras dan bisa menyebabkan gigi anak rusak jika dipakai oleh orang kecil umur 4-8 tahun. Begitupun sebaliknya, jika orang dewasa memakai pasta gigi anak-anak, tidak akan berpengaruh apa terhadap gigi dewasa. 2. Jenis kelamin, contohnya pemilihan sepatu atau baju pria dan wanita. 3. Pendidikan, contohnya mahasiswa lebih membutuhkan laptop dibandingkan dengan anak SD, karena jika diukur dari segmentasi pendidikannya, mahasiswa memiliki tugas yang lebih banyak dan rumit, sehingga dibutuhkan laptop sebagai media penunjang. 4. Jenis pekerjaan, contohnya Nokia E7, merupakan smartphone bisnis yang dilengkapi dengan aplikasi seperti Quick Copy, Adobe PDF, Microsoft komunikator mobile, Microsoft SharePoint, IMB Lotus, dan sebagainya. Target market ponsel ini ialah bisnismen atau orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis yang membutuhkan kecepatan keringkasan dan kemudahan agar tidak menghambat bisnis mereka. Perkenalkan, nama saya Nila Setiawati, NPM 17321210568. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu segmentasi dilakukan berdasarkan sosioekonomi adalah cara pemasar memposisikan produk mereka sehingga menemukan kecocokan pelanggan yang tepat berdasarkan sikap dan gaya hidup pembeli atau pelanggan. Contoh dari sosioekonomi yaitu produk mobil BMW atau produk tas Gucci ditujukan untuk orang kelas atas, sedangkan produk kartu Asia yang murah meriah cenderung ditujukan untuk golongan orang menengah ke bawah. Selanjutnya yaitu soal nomor 4, segmentasi dilakukan berdasarkan perilaku. Segmentasi berdasarkan perilaku adalah pembagian pasar menjadi kelompok kecil yang homogen berdasarkan pada pola kebiasaan konsumen dalam menghabiskan waktu dan uang mereka. Konsumen di dalam suatu segmen seharusnya mirip dalam hal keinginan, sumber daya, sikap pembelian, dan praktik pembelian mereka. Tetapi karakteristik adalah heterogen antar konsumen di segmen berbeda. Selanjutnya yaitu contoh dari segmen perilaku. Singapore Airlines dan AirAsia dapat menjadi segmentasi pasar berdasarkan perilaku. Singapore Airlines dalam hal ini menyamar segmen pasar yang mementingkan
kepraktisan, kepastian, dan pelayanan yang prima. Sedangkan AirAsia dalam hal ini menyasar segmen pasar yang mencari nilai dan manfaat inti, yaitu untuk terbang dengan harga terjangkau. Selamat siang, di sini saya akan mengajukan pertanyaan nomor 7. Saya Ana Agung Sinta Danwali, MPM 609. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelemahan segmentasi berbasis gaya hidup. Yaitu yang pertama, biaya produksi akan lebih tinggi karena jangka waktu proses produksi lebih pendek. Yang kedua, biaya penelitian atau riset pasar akan bertambah searah dengan banyaknya ragam dan macam segmen pasar yang ditetapkan. Yang ketiga, biaya promosi akan menjadi lebih tinggi ketika sejumlah media tidak menyediakan diskon. Yang terakhir yaitu kemungkinan akan menghadapi pesaing yang membidik segmen serupa. Bahkan mungkin akan terjadi persaingan yang tidak sehat. Di sini pengaplikasiannya yaitu contohnya bila kita melakukan branding marketing untuk meningkatkan penjualan seperti promosi, segmentasinya lebih efektif karena meskipun terkesan sederhana, segmentasinya sangat penting untuk membentuk berbagai rencana pemasaran. Di sini yang pertama, untuk mengapa kita harus menerapkan ini? Yang pertama yaitu meningkatkan daya saing yang memperluas pasar. Maksudnya di sini adalah jika berfokus pada suatu kelompok market tertentu dan mengalokasikannya sebagai. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yaitu apa kelemahan utama dalam menggunakan PDB per kapita. Di sini ada dua, yaitu yang pertama meningkatnya konsumsi rumah tangga atau di tengah menguatnya PDB per kapita serta meningkatnya daya beli konsumen. Dan yang kedua, ledakan harga komoditas pada tahun 2000-an. Bahkan ada korelasi kuat antara perubahan harga komoditas dan perubahan tren konsumsi rumah tangga. Ketika harga komoditas tinggi, konsumsi rumah tangga naik. Namun ketika harga komoditas rendah secara struktural, maka konsumsi mengalami cegukan. Dan mempertimbangkannya bahwa konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 55-58% terhadap total pertumbuhan ekonomi. Maka fluktuasi harga-harga komoditas itu memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap PDB. Dan yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu apa kelemahan segmentasi berbasis gaya hidup. Di sini saya akan menjawab kelemahannya. Yang pertama, biaya produksi lebih tinggi karena jangka waktu proses produksi lebih pendek. Yang kedua, biaya penelitian atau riset pasar akan bertambah searah dengan banyaknya ragam dan macam segmen pasar yang ditetapkan. Dan yang ketiga, terjadi persaingan yang tidak sehat, misalnya kanibalisme sesama produsen untuk produk dan segmen yang sama. Dan yang keempat, biaya promosi lebih tinggi ketika ada media yang tidak menyediakan diskon. Yang terakhir yaitu kemungkinan menghadapi pesaing yang membidik segmen serupa. Perkenalkan, nama saya Octavian Nursetio Adi, NPM 1732121580. Di sini saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu terkadang merek lokal menggunakan positioning global atau GCCP. Jelaskan alasannya. Jadi, produk lokal atau merek lokal menggunakan positioning global itu untuk mengambil posisi setaraf dengan posisi pesaing atau mencari kesempatan dalam pasar. Jadi jika posisi perusahaan itu sendiri dekat dengan posisi pesaing, perusahaan itu harus menyeleksi dan kemudian mencari perbedaan dari perusahaan yang lain lebih lanjut. Kemudian melalui perbedaan itu mereka bisa menyeleksi perusahaan sendiri seperti itu.
Dan untuk mengembangkan suatu perusahaan, karena perusahaan lokal itu pasti mempunyai ciri khas masing-masing, jadi makanya merek lokal itu lebih sering menggunakan positioning global. Terima kasih. Sekian jawaban dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.